ketika pemuka-pemuka suku yang mereka mau masuk Islam kepada Nabi, yang pada saat itu Nabi sedang duduk bersama dengan beberapa orang sahabat, yang sahabat-sahabat fakir, yang mereka pakai baju wol. Terberai saja baju wol tentang kemahiran. Maksudnya baju wolnya pun jadi kulit kambing dipegang tu aja ya. Karena tidak ada yang lain. Jadi kulit kambing, kulit biri itu dijadikan sebagai baju. Kalau siang hari pakai kulit baju kulit kambing seperti itu, kira-kira duduk di sampingnya gimana tak? Bayangkan. Coba bayangkan duduk di samping orang yang pakai baju seperti itu, kulit kambing asli, tanpa polesan, tanpa pabrikan, pakai, kemudian siang hari lagi, kemudian di gurun pasir di suasana kota Madinah yang panas, gimana rasanya? Nah, coba cici-cici, nah mama duduk, ya kalau tuan bayangkan, nah mama duduk. Itu sahabat-sahabat Nabi yang fakir, bajunya seperti itu, duduk bersama Nabi. Datang pemuka suku yang mereka mau masuk Islam. Ya. Nah, dalam kondisi ini, bro, ya perempuan Nabi dalam kondisi Nabi duduk dengan sahabat fakir, duduk di samping Nabi. Bolong itu combe gitu. Langsung gitu, Muhammad, kami adalah pemuka suku yang kalau kami masuk Islam, maka semua suku kami itu akan masuk Islam. Kalau kami masuk Islam, karena kan ikut kepala suku jangan keberatan, iba yang betul lek kepala suku. Tapi suruh mikir orang-orang ini semua, baru kami akan mau ngomong dengan Iwah yang itu. Di situ ada Salman Al-Farisi, kemudian ada Bilal bin Rabah, ya, dan yang lain. Nah, sahabat-sahabat yang mereka fakir memang, yang duduk mesra dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Nabi kan dalam kondisi yang banyak, melihat kemaslahatan, jadi dia tidak bergahai, ya, itu dah pokok luar. Yang takut rayu, bargaining rayu, ya. Bargainingnya besar. Kenapa? Ini kalau dua masuk Islam ini, mereka ratusan di belakang mereka akan masuk Islam. Tidaknya anak masalah itu kamu kok dalam dua, itu hitam dalam nyawa gitu. Contoh, oh kita hitam. Aku itu dah. Dalam kondisi ini Nabi mempertimbangkan apakah Nabi suruh sahabat minggir sebentar demi untuk masalah ini masuk Islam, ya, atau Nabi pertahankan duduk dengan sahabat yang biasa ini, atau Nabi nggak usah menerima orang ini. Jadi kan sedikit bimbang, mempertimbangkan. Turun ayat daripada Allah dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba hawa wa kana amruhu furuta. Kalau hari Jumat mungkin ada kita baca surat Kahfi, sering kita dapatnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Muhammad, Allah, bersabarlah engkau dengan mereka yang, ya, mencari keridhaan Allah di pagi dan petang hari, di siang dan malam hari. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan sampai matamu berpindah dari mereka. Baik katakan ke yang pegahnya, gede katakan. Jangan kayak ini memuka beda tabi bawah yang pegahnya. Itu yang laki orang, yang laki yuwe hewannya. Jangan kau palingkan wajahmu, tapi lihatlah kepada sahabat-sahabat yang mencari ridho Allah itu. Gede katakan, ya. Janganlah engkau, ya, memindahkan matamu, ya, daripada mereka hanya karena menginginkan kesenangan dunia.
Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang telah kami jadikan lupa daripada mengingat kami. Wattama hawa, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furta, dan kondisi mereka itu adalah yang bahasa lainnya kaparah, terlalu. Furta itu terlalu. Yang furutanya terlalu, cuma lewat, terlalu bahasa. Turun ayat ini menceritakan Nabi Muhammad, ya, jangan ganti kawan, bahasa ini orang. Gantingan hanya gara-gara apa? Gara-gara mencari nama telah rayu, rayu organik proyek gitu. Nyai kata-kata yang kayak di kupi ke lun sang anak jauh berangkat dia dari lun hai berdiri kayak itu. Baik, menyeka dan lupa. Kalau kita sudah tahu ada kawan kita yang soleh mencari ridho Allah, dan itu adalah kawan kita selama ini yang menjaga kita, jangan pernah kamu tinggalkan mereka. Baik kataku bahwanya, ya. Walaupun mereka miskin seperti itu, kain danyo yang bayi kupi di bedara katanya bayi kayak yang bayi danyo. Kenalan. Ya, namanya kampung dari kopi saya kandung tu ya. Katanya aja bayi kopi tapi kayan hana. Anak bayi kopi. Kain dia bayi kopi kayaknya. Tapi kalau dia orang baik, kalau dia orang soleh yang selama ini menjaga kita, jangan tinggalkan mereka. Bersamalah dengan mereka. Para ulama juga menong. Nyo ayatnya gubernur kepada kita nyo bahwa ditanya, kalau ingin menjaga diri secara kesolehan, itu kita harus ada pada komunitas orang-orang soleh juga. Harus kita cari komunitas orang soleh itu, orang yang berbuat baik itu, baru kita akan mampu jadi orang baik. Betapa besar fungsi daripada komunitas kebaikan itu. Man menyenangkan yang pakai main truk, yang main truk sih, pakai. Asyik man nyangon yang merokok. Menyenangkan yang pakai bird, maka katanya merokok. Mana yang pakai yang akan ada main bird, pakai. Karena memang kita punya kawan seperti itu. Kita tidak bisa soleh sendiri, tidak bisa baik sendiri, tidak bisa memperbaiki diri kita dengan modal diri sendiri, nggak bisa. Tapi cari orang yang baik itu. Dengan itu kita bisa memperbaiki diri kita. Inilah kemudian silaturahmi menjadi bukan inti ujungnya silaturahmi, tapi wasilah untuk kebaikan yang akan kita capai. Kalau silaturahmi sebatas merumpok mendenghana tujuan yang pasti yang juga, silaturahmi itu menjadi bahkan jadi melenceng di tujuan kita lain gitu. Kanyo kaji. Tapi tujuannya jelas. Silaturahmi kita, ada kawan kita, ngumpul kita, saudara kita demi apa? Untuk menjaga kebaikan yang ada pada kita. Makanya secara hukum sosial, bahwa seseorang itu akan selalu menampakkan kebaikan ketika dia ramai, ketika bersama dengan orang lain. Siapa di antara kita yang ingin menampakkan aibnya di depan kita? Ada. Tapi kalau masuk kamar sendiri baru buka roh. Tapi kalau bersama dengan kawannya, dia pasti akan menampakkan yang terbaik yang dia miliki, yang paling gak yang dia miliki. Itulah uniknya hukum sosial. Itulah kenapa disuruh Nabi untuk berjamaah, karena kita akan selalu menampakkan kebaikan yang ada daripada diri kita. Bahkan mungkin bahasa lebih kerasnya atau lebih santunnya adalah kita mampu merajut kebersamaan kita dengan sisa-sisa kebaikan yang kita miliki. Lun lo mengon-ngon kok makan karena apa itu kebaikan yang ada tinggal balon. Kenapa saya mau diterima oleh komunitas, oleh kawan dan yang lain? Karena ada sedikit kebaikan yang masih saya miliki. Makanya jangan pernah sendiri, apalagi di zaman edan saat ini, zaman serigala beno. Yang salah jadi betul, yang betul jadi salah. Gara-gara ramai yang pegah menang. Ya, ramai yang pegah menang. Maka perlu kita jaga ya komunitas ataupun kita jaga silaturahmi dengan saudara-saudara kita demi kebaikan dan kesolehan kita nah baju terjaga. Mungkin no menteri juga sampaikan banyak-banyak. Tuan harapkan nah pertanyaan dialog antara kita kan masalah silaturahmi mentang, tapi masalah kita hari-hari di sini yang kita hadapi, mudah-mudahan ini menjadi
ajang di mana kita berdiskusi untuk masalah hari-hari kita. Mendapatkan dari penonton untuk jemaah, silakan apabila menyahana lebih baik atau baju dari kopi long. Yo sangat jero gore Ustad kaim nging ba grup-grup keluarga dan lain-lain ya. Dan juga di media-media alhamdulillah bisa langsung berkomunikasi. Jadi gore yang ingin tentunya yang bacut adalah tadi kan tadi kita membicarakan mengenai suatu ketika yang salah itu menjadi benar karena faktor kebanyakan gitu ya, ketimbang yang kemudian yang benarnya sebenarnya tertutup karena faktor sedikit jumlahnya. Nah, dalam hal ini menyikapi sikap kita terhadap suasana yang seperti itu, suasana yang dimana ketika kita pada hari ini menjadi minoritas daripada keumuman yang hari ini orang sudah melakukan banyak kesalahan misalnya gitu. Sedangkan yang benarnya menjadi minim. Nah, ini sikap kita hari ini baik secara mungkin apakah secara hati sampai kepada sikap kita itu harus ditunjukkan seperti apa atau harus kita lakukan apa seperti apa agar kiranya juga ya paling tidak ketika kita juga diminta pertanggungjawaban dalam sikap kita terhadap menyikapi suasana yang ada itu dapat dipertanggungjawabkan kira-kira kalaupun nanti menjadi tanggung jawab kita di yaumil akhir. Kira-kira begitu Ustaz. Apalagi ini gure yang menjadi juga dai ya insyaallah. Akhirnya pertanyaan bacut tuh lo kemaah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Biar Tengku Didi berdoa ya. Tapi doanya tinggal di Tangerang ya. Baik, pertanyaannya adalah kalau tadi dikatakan bahwa ada kadang kebenaran itu mulai saat ini disalahkan karena banyak orang mengatakan itu salah. Ya, yang benar yang salah bisa jadi benar karena banyak yang mengatakan itu. Zaman dengan mudah merubah nilai kadang ya, karena tidak ada yang menjaga nilai ini daripada orang banyak. Nah, pertanyaannya pada saat kita menjadi orang yang sedikit minoritas yang yang mengetahui kebenaran ini, kita bertahan dengan kebenaran yang kita tahu, tapi kita ini adalah minoritas. Apa sikap kita? Bagaimana cara kita harus bersikap dengan kondisi yang demikian? Wallahu a'lam. Cuma kita berkaca begini, melihat kepada pengalaman apa yang kita sampaikan dan juga melihat kepada sunnah dan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tadi menjelaskan dalam surat Al-Kahfi bahwa Nabi disuruh tetaplah kalau ada maslahat duniawi, jangan engkau kejar maslahat duniawi, tapi tetaplah bersama dengan orang-orang yang mencari ridho Allah. Artinya yang berada di jalan kebenaran yang kita tahu. Walaupun kita sedikit, walaupun kita minoritas, tapi kita yakin itu mereka berada di jalan yang benar, maka kukuhlah, bersabarlah bersama dengan mereka. Nomor dua, kalau seandainya kondisi kita di situ tidak bisa bertahan, maka rubahlah tempat, berhijrahlah ke tempat lain. Kalau bersabar tidak akan membawakan keberhasilan atau tidak bisa kita bertahan dengan kondisi kita seperti itu. Kalau saya bersabar bertahan di tempat ini, bahkan yang sedikit ini pun akan jadi runyam, akan jadi hilang. Gimana? Maka disuruh untuk berhijrah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah cerita Nabi SAW. Ini juga adalah bagaimana cara kita ya bertahan diri demi kesolehan, demi kebaikan. Nabi bercerita bahwa pada zaman dulu, ini cerita Nabi kepada para sahabat. Ini Nabi juga bukan cuma mengajarkan para sahabat langsung secara point to the point, juga mengajarkan dalam bentuk cerita. Kata Nabi, laqad kana man kana qablakum. Ada orang sebelum kalian dulu, dia telah membunuh 99 orang. Jadi 99 orang telah dia bunuh. Lalu kemudian dia tanya kepada seorang a'lamu ahli al-ard. Dia mau jumpa dengan orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Fadulla ala rahib. Tetapi ditunjukkanlah kepada seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah lah kita katakan.
Dia mau jumpa orang yang paling alim, tapi yang dia dapatkan ahli ibadah. Dia tanya, bahwa saya sudah bunuh 99 orang di kampung saya atau di kota saya. Apakah wahal li min taubah? Apakah aku masih ada taubat? Mendengar taubat tuh. Rahib itu atau ahli ibadah ini ketika mendengarkan pengakuan si pembunuh 99 orang, apa arti dia telah membunuh 99 orang? Artinya bahwa sistem sosial di tempat dia rusak. Bahwa orang yang berbuat jahat tidak ada yang mengatakan kamu jahat, tidak ada yang menukung bila bahasanya, sehingga dia berani mencari korban terus begitu. Sistemnya itu rusak, ya, sosialnya rusak betul di tempat. Lalu rahib ini bilang apa? Atau ahli ibadah ini, tidak ada jalan taubat untukmu. Sudah 99 orang kamu bunuh, tidak ada lagi jalan taubat. Ikoh dan bodoh genap itu. Dia bunuh rahib ini. Ahli ibadah ini dia bunuh lagi. Siapa lengkap siapa? Berapa orang? 100 orang. Kah lengkap itu. Genap aja. Dia tertolong. Kemudian dia merasa tidak puas. Dia ingin mencari jalan untuk dia berbuat baik untuk taubat kepada Tuhan. Dia cari orang yang paling alim di atas muka bumi. Ini cerita Nabi ya, cerita Nabi ini pada para sahabat. Lalu ditunjukkanlah kepada seorang alim memang. Ini alim ini, bukan ahli ibadah. Orang alim. Ketika ditunjukkan kepada orang alim, dia bilang apa? Saya sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada jalan taubat bagiku? Alim ini bilang apa? Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang menghalangimu daripada taubat? Siapa yang menghalangimu daripada taubat untuk kembali kepada Tuhan? Senanglah. Itu beda ahli ibadah dengan ahli alim, berurusan ilmu. Ahli ibadah ilmunya untuk dia sendiri, belum bisa untuk orang lain. Tapi kalau alim bagi dirinya dan bagi orang lain. Maka ini janganlah melihat seorang nampaknya jenggotnya panjang, kopiah menyongkap lagi kuning-kuning ke anak tong getut kopiah tapi laganya bertinyo hayu. Ahli ibadah belum tentu dia memberikan nasihat yang benar dalam masalah yang kita hadapi. Tapi carilah kepada alim. Nah. Lalu kemudian alim ini merekomendasikan padanya apa? Tinggalkan kotamu, pergilah ke kota lain, ya. Fihi unasun ya'budullah fa'budullah ma'ahu, fa'budillah ma'ahu. Tinggalkan kotamu yang keji itu, tempat kamu berbuat maksiat, membunuh 100 orang. Pergi ke kota lain. Di sana ada orang yang beribadah kepada Allah, kamu beribadah bersama mereka di sana. Kalian ke Biyuplu gunung, bukan suruh pergi ke gunung menyelamatkan diri. Kamu sendiri taubat bertapa di dalam gunung sana, dalam ini supaya introspeksi diri dalam gua 7, gua 8, gua 10. Tidak. Tapi kemana juga? Pergi ke sana, ada orang yang beribadah pada Allah, kamu beribadah bersama mereka. Ketika di sini tidak ada kebaikan yang bisa kita pertahankan demi menjaga diri kita kembali pada Allah dan kemudian kita miliki, maka cari tempat lain yang dimana kebenaran itu sama-sama kita lakukan bersama. Ya, hanya itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk yang apa ditanyakan tadi. Dan juga ini berlaku kepada kita bahwa kita tidak bisa beribadah kepada Allah sendirian. Mau cari jadi baik, belum tidur macam yang tidak mungkin. Harus kita memiliki saudara, punya saudara kita bersama kita untuk memperbaiki dan menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar mungkin daripada orang tua. Baik, yang dibalik saya ditanyakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya sederhana saja. Orang alim menjauhi orang yang fasik, bertabrakan tidak dengan fikihnya. Karena ketika kita jauhkan orang fasik, dia bertambah menjadi fasik. Tapi ketika kita mendekati dia dengan orang fasik, dia tetap menjadi kebaikan. Di sini ada kebersamaan yang harus kita lakukan dengan baik. Tentu saya sedikit mengembalikan
inilah pancaroba yang kita hadapi sekarang ini. Berangkat dengan posisi kita nggak punya apa-apa di sana, dengan kondisi Aceh seperti itu, terus kita sampai di perantauan seperti ini, ya kita maklumi saja. Nah, tentu saya berbilang dengan Pak Rahmat, ini kita nggak bisa berlayar seperti ini terus. Kita sedang banyak diskusi, maka saya bilang sama Pak Rahmat, ceramah boleh, tetapi banyakkan diskusi sehingga masing-masing punya hak untuk bertanya pada apa yang mereka tidak tahu. Sampai-sampai saya bilang sama Pak Rahmat, yang sederhana sekali, masalah bersuci saja belum tentu kita bisa semua. Mana hadas besar dan hadas kecil, mana air yang bersih dan yang mensucikan. Itu saya sampaikan dengan tertentu, itu benar juga kata beliau. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas.